Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana hikayat orang tua kita dahulu untuk menukarkan kain tenunan dengan beras di tanah tumbuh. Pada zaman dahulu, di lembah Kerinci, tempat kabut pagi sering menyentuh pucuk-pucuk gunung. Waktu bergerak dengan irama yang sangat sunyi dan sederhana. Inilah zaman ketika setiap helai daun dan batang kayu memiliki peran penting dalam kehidupan. Di setiap dusun, rumah-rumah berdiri tegak di atas tiang-tiang kayu yang kokoh, bukan untuk kemewahan, melainkan untuk menjaga jarak dari kelembaban tanah dan serangan binatang malam. Dindingnya terbuat dari pelupuh bambu, memancarkan warna kuning kecoklatan yang hangat di bawah sinar matahari. Lantai papannya diukir kasar dengan beliung, namun terasa sejuk di telapak kaki. Atap-atap rumah itu yang dikenal sebagai Umah Lahik, karena susunannya yang berderet diselimuti oleh serabut hitam ijuk dari pohon aren. Ijuk ini adalah penangkal hujan yang paling setia, sekaligus penghalang panas yang andal. Di dalamnya beberapa keluarga yang disebut tumbi atau perut hidup dalam sekat-sekat, berbagi ruang dan mempererat ikatan kalbu atau keturunan. Mereka di bawah bimbingan seorang depati dan seorang nenek mama. Kebersamaan adalah tiang utama rumah itu, lebih kuat dari pasak kayu manapun. Pakaian saat itu bukanlah kain tenunan, melainkan hasil olahan hutan. Orang-orang Kerinci pada masa itu mengenakan baju kulit trok. Baju ini dibuat dari kulit kayu trok yang diproses dengan cara dipukul-pukul dan diolah hingga menjadi lembaran yang lentur, menyerupai kain kasar, namun cukup kuat melindungi tubuh dari cuaca dingin pegunungan. Bayangkan para lelaki dan perempuan dengan baju kulit trok. Mereka bergerak lincah di antara pepohonan, seolah menyatu dengan warna alam. Pakaian ini bukan sekadar penutup aurat, melainkan simbol kearifan lokal yang mengajarkan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi tanpa merusak sumber kehidupan, yakni hutan. Mata pencaharian berpusat pada bumi. Selain menanam padi di sawah-sawah, berteras yang menghijau di lereng bukit atau di tepi danau, mereka juga mengandalkan hasil palawija di ladang. Jagung, kacang-kacangan, dan sayur mayur lain tumbuh subur, melengkapi hidangan sederhana sehari-hari. Hidup adalah sebuah siklus kerja keras dan gotong royong. Pagi hari dihabiskan di sawah, siang hari di ladang, dan senja kembali ke Umah Lahik untuk berkumpul. Hasil panen mereka, yaitu padi yang menjadi sumber kehidupan dan palawija yang memperkaya gizi, disimpan dengan hati-hati di dalam bilik khusus di rumah. Hidup saat itu sangatlah sederhana, namun penuh makna. Tidak ada kekayaan materi yang berlimpah, tetapi mereka memiliki kekayaan yang tak ternilai. Harmoni dengan alam, semangat gotong royong yang kuat, dan kearifan yang terukir pada setiap lembar kulit trok dan setiap batang pelupuh bambu. Mereka adalah pewaris yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam lingkungan rimba Kerinci yang megah. Senja telah lama merayap, meninggalkan sisa kehangatan pada bebatuan di pinggir jalan setapak di Kerinci. Beberapa tetua dusun duduk berjejer di atas sebidang kayu lapuk. Wajah-wajah mereka dipenuhi ukiran pengalaman. Mata mereka menatap hamparan sawah yang baru saja ditinggalkan. Pembicaraan mereka yang biasanya berkisar pada musim tanam, hasil panen, atau persiapan upacara adat, kali ini teralih oleh sesuatu yang jauh lebih kecil namun sangat mengganggu, yaitu tumo. Pinggangku terasa sakit digigit tumo, keluh Nyantan Ranggo.
sambil menggaruk-garuk bagian pinggang yang tertutup baju kulit terok miliknya. Sudah kubentangkan di atas asap tungku, tapi si Tumo itu tetap saja kembali. Nyantan Ranggo merujuk pada kutu kecil yang telah bersarang di serat-serat kasar baju kulit terok. Berbeda dengan kain, kulit kayu memiliki celah dan tekstur yang lebih unik, menjadikannya sarang yang nyaman bagi hama kecil ini, terutama di bagian pinggang yang lembab karena keringat dan lipatan. Nenek Siti yang dikenal paling piawai dalam mengolah ramuan herbal menyimak sambil mengunyah sirih. Itu Tumo bukan sembarang kutu. Ia tahu betul di mana sumber hangat dan asin kita berada. Ia beranak pinak di sana, membuat kita menari-nari menahan gatal. Diskusi pun menjadi serius. Bagi mereka, baju kulit terok bukan sekadar pakaian. Itu adalah martabat dan warisan. Jika baju itu tidak nyaman dipakai, aktivitas di ladang dan hutan pun akan terganggu. Dulu nenek atau leluhur kita pernah bercerita, ujar Nyantan Karmo, yang bertugas menjaga ingatan sejarah, bahwa Tumo paling benci bau tajam dan getah tertentu. Mungkin kita harus mencobanya lagi. Saat para tetua hendak meninggalkan pinggir jalan, membawa keputusan untuk merendam dan meramu obat untuk mengusir baju pada kulit terok mereka, tiba-tiba terdengar derap langkah yang berbeda. Langkah itu mantap, bukan langkah lelah petani pulang dari sawah. Dari kejauhan muncul sosok seorang lelaki yang perawakannya kekar dan gagah. Kulitnya legam terbakar matahari, namun ia memancarkan aura berbeda. Perhatian para tetua langsung tertuju pada pakaian yang dikenakannya. Lelaki itu mengenakan baju berwarna putih. Walau terlihat kasar dan tenunannya tidak sehalus kapas dari negeri jauh, tetapi itu jelas kain. Berbeda sekali dengan tekstur coklat dan kaku dari baju kulit terok yang mereka kenakan sehari-hari. Pakaian itu membungkus tubuhnya dengan lebih lentur dan rapi. Memberinya tampilan yang jauh lebih bersih dan modern dibanding trok yang mereka yakini sebagai satu-satunya pakaian. Lelaki itu adalah Rajo Mudo, seorang pemuda bangsawan. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh. Ia memberi salam hormat kepada para tetua dan duduk bergabung. Selamat datang kembali Rajo Mudo. Sudah lama kau tidak terlihat. Pakaianmu sungguh berbeda, sapa Datuk Ranggo. Mata tuanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Rajo Mudo tersenyum lebar. Ia menepuk lembut bahu Datuk Ranggo lalu menunjuk pakaiannya. Benar Datuk, pakaian ini memang asing. Aku baru saja pulang dari perjalanan panjang ke Tanah Tumbuh. Aku menyeberang lembah mendaki bukit hanya untuk urusan pakaian ini. Dengan suara yang bersemangat, Rajo Mudo menceritakan kisah perjalanannya. Aku membawa hasil panen terbaik kita, bukan hanya untuk makan, tapi untuk ditukar. Di sana di Tanah Tumbuh, aku menukar beberapa gantang beras terbaik kita dengan lembaran kain seperti yang kukenakan ini. Rajo Mudo berdiri memamerkan pakaian putihnya. Kain ini jauh lebih ringan dari kulit terok. Ia bernapas. Dan yang paling penting, saat aku mencucinya, bahkan dengan air biasa, ia cepat kering dan bersih. Lalu bagaimana dengan Tumo? Tanya Nenek Siti. Matanya yang tajam langsung fokus pada masalah utama yang baru saja mereka bahas. Rajo Mudo tertawa renyah. Tawa yang jarang terdengar di kerinci yang sunyi. Tumo, kutu itu tidak suka kain ini, Nenek. Struktur tenunannya rapat, tidak seperti kulit kayu kita yang memiliki banyak sela untuk bersembunyi. Lagi pula, kain ini bisa direbus atau dicuci keras tanpa robek. Kutu tidak punya tempat berlindung. Aku sudah lama tidak merasakan gatal karena Tumo. Kata-kata Rajo Mudo menghantam diskusi para tetua tentang Tumo seperti sambaran petir. Mereka yang tadinya fokus pada solusi alamiah untuk mengatasi kutu pada kulit terok, kini disajikan dengan sebuah kenyataan. Ada alternatif yang lebih baik.
Kain itu melambangkan bukan hanya kenyamanan tetapi juga kemajuan dan hubungan dengan dunia luar. Itu adalah bukti bahwa hasil bumi Kerinci, beras yang mereka tanam dengan susah payah, memiliki nilai tukar yang tinggi. Puyang Dalu bergumam, jadi kita bisa menukar hasil keringat kita dengan sesuatu yang membuat hidup kita lebih mudah? Raja Muda mengangguk, ya Puyang, ini adalah awal. Jika kita bisa menukar beras kita dengan kain, kita bisa mengatasi Tumo selamanya. Dan anak cucu kita tidak perlu lagi menggaruk pinggang karena di tengah malam kita bisa lebih fokus mengurus sawah dan ladang. Diskusi tentang cara merendam baju kulit rok kini terlupakan. Malam itu di Kerinci, benih perubahan telah ditaburkan melalui selembar kain putih dan cerita seorang lelaki gagah yang baru pulang dari tanah tumbuh. Malam semakin larut di dusun Kerinci. Setelah diskusi di pinggir jalan usai dan diselingi berita mengejutkan dari Raja Muda, para tetua kembali ke rumah masing-masing membawa pikiran penuh di salah satu rumah berdinding pelupuh bambu beratapkan ijuk. Mat Yakin duduk bersila di lantai kayu. Ia adalah salah satu tetua yang paling terpengaruh oleh cerita tentang kain putih itu. Di rumahnya yang sederhana, ia tidak mengenakan baju kulit rok karena udara malam yang gerah dan juga karena Tumo yang selalu menyerang. Ia hanya memakai celana kulit kayu kasar. Di depannya, istrinya Mak Suci duduk bersimpuh. Mak Suci hanya mengenakan kutang dan celana yang juga terbuat dari kulit kayu. Rambut hitamnya yang panjang dan lebat terurai berjuntai hingga ke punggung. Cahaya lampu minyak kelapa yang remang-remang memantul pada mata mereka yang berbinar, sementara mereka menikmati hidangan sederhana malam itu, yaitu pisang rebus yang hangat dan pulen hasil kebun sendiri. Mat Yakin menghela napas panjang setelah menghabiskan sepotong pisang. Kau dengar cerita Raja Muda tadi, Suci? Mak Suci mengangguk pelan. Jemarinya yang terampil mengupas kulit pisang. Aku mendengarnya tentang kain putih itu yang tidak disukai Tumo. Kain yang bisa dibeli dengan beras kita. Mat Yakin mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya pelan dipenuhi tekad yang baru. Aku memikirkannya, Suci. Kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan gatal yang menjengkelkan ini. Setiap malam kita menggaruk, setiap pagi kita mengasapi terok kita. Kita punya hasil panen terbaik. Kita punya padi yang bernilai di mata orang luar. Ia baru menyebutkan tujuan yang diceritakan Raja Muda. Aku ingin pergi. Aku ingin menukar beras kita, beras dari sawah kita, dengan kain itu. Raja Muda bilang tempatnya bernama Tanah Tumbuh di daerah Tanah Sepenggal, Muaro Bungo. Mak Suci terdiam sejenak. Tanah Sepenggal adalah perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu berhari-hari melintasi hutan lebat dan sungai yang berarus. Itu adalah perjalanan yang penuh risiko jauh dari jaminan keamanan lembah Kerinci. Jauh sekali, Yakin, bisik Mak Suci memandang suaminya dengan cemas. Apakah aman bagi kita menukar beras, makanan pokok kita dengan selembar kain? Kita akan menukar secukupnya saja, Suci. Mat Yakin meyakinkan. Cukup untuk kita berdua dan untuk anak-anak kita. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal kesehatan dan martabat. Kita bisa bekerja lebih baik tanpa diganggu kutu. Kita bisa tidur nyenyak. Bayangkan, Suci, tidak ada lagi garukan di tengah malam. Tidak ada lagi pakaian yang kaku dan kasar. Mat Yakin mengambil tangan istrinya, tangan yang kasar karena bekerja di ladang. Aku akan pergi segera setelah panen raya selesai. Aku akan bawa beras yang terbaik. Doakan aku, Suci. Setelah aku kembali membawa kain itu, kita akan menjadi contoh bagi dusun ini. Kita akan tunjukkan bahwa ada kehidupan yang lebih nyaman di luar sana yang bisa kita raih dengan hasil keringat kita sendiri. Mak Suci menatap mata Mat Yakin. Ia melihat bukan lagi hanya seorang suami petani,
melainkan seorang perintis yang berani. Ia mengangguk, meletakkan tangannya di dada suaminya. Aku akan menyiapkan bekalmu, Yakin. Pisang rebus, ketan dan air di dalam labu. Pergilah, semoga Nenek dan Dewa melindungi langkahmu di jalan menuju tanah sepenggal. Di bawah atap ijuk, di tengah keheningan malam, keputusan besar itu telah dibuat. Keputusan untuk memulai sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah masa depan. Dari kehidupan baju kulit rok yang penuh gatal menuju janji kenyamanan kain dari dunia luar. Suatu hari, mentari pagi baru menyentuh puncak Gunung Kerinci, membelah kabut lembah dengan cahaya keemasan. Ketika Mat Yakin berdiri tegak di halaman rumahnya, hari itu ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh dua sahabat karibnya yang turut terinspirasi dan ingin mencoba peruntungan yang sama, Darul dan Sakhyar. Masing-masing dari mereka telah mengikat galeh, yaitu keranjang punggung tradisional yang berat di punggung. Galeh itu diisi dengan beras terbaik hasil panen sawah mereka. Beras adalah mata uang mereka. Janji kain yang nyaman adalah imbalannya. Jaga diri baik-baik, Yakin. Jangan lupa mantra yang sudah kuajarkan, bisik Mak Suci, tangannya menggenggam erat bahu suaminya. Kami pergi suci. Kami akan kembali membawa kenyamanan untuk semua, balas Mat Yakin penuh tekad. Tiga laki-laki gagah itu memulai langkah mereka. Perjalanan dari Kerinci menuju tanah sepenggal Muarubungo di tanah tumbuh bukanlah perjalanan sehari. Itu adalah ujian ketahanan fisik, mental dan spiritual. Awal perjalanan mereka disambut oleh tanjakan curam. Mereka harus mendaki bukit-bukit yang tinggi di punggungan bukit barisan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban galeh yang berisi beras di punggung, tetapi juga karena udara tipis dan dingin yang menusuk. Mat Yakin yang memimpin di depan mengatur napasnya. Rasa gatal dari tumo yang sempat menyerang pinggangnya malam tadi kini menjadi cambuk penyemangat. Kain itu, pikirnya, kain itu sepadan dengan rasa sakit ini. Darul yang terkenal paling humoris mencoba mencairkan suasana. Beras ini terasa makin berat, seolah-olah setiap butirannya berisi kutu yang sedang bersembunyi. Semoga di sana kutu-kutu ini bisa dibayar mahal dengan kain. Candaannya disambut senyum lelah oleh yang lain. Setelah puncak bukit berhasil mereka taklukkan, perjalanan beralih menjadi perjuangan menembus hutan lebat yang sunyi dan gelap. Bahkan di tengah hari, di sini tantangan mereka bukan lagi ketinggian, melainkan rintangan alam liar. Jalur yang tertutup. Mereka harus menggunakan parang untuk membuka jalur yang tertutup, semak belukar dan rotan berduri. Bahkan mereka berjalan waspada, selalu siaga terhadap jejak harimau atau babi hutan. Mereka berjalan mengikuti jalur air dan sungai kecil. Karena jalur itu sering dilalui oleh para pedagang perintis. Kelembapan hutan membuat baju kulit rok yang mereka kenakan terasa berat dan kaku. Mereka harus sering berhenti untuk membersihkan lintah yang menempel di kaki dan tubuh mereka. Sakhyar yang paling pendiam menjadi penunjuk jalan yang andal. Ia membaca tanda-tanda alam, arah aliran air dan posisi matahari untuk memastikan mereka tidak tersesat dalam labirin pohon-pohon raksasa. Setiap malam, mereka berhenti di bawah pohon besar atau di tepi sungai, membangun perteduhan sederhana. Mereka memasak beras yang mereka bawa, tetapi hanya sedikit, karena beras itu terlalu berharga untuk dihabiskan. Sambil berbagi pisang bakar dan air, mereka saling menguatkan. Mereka tahu mereka adalah utusan. Mereka tidak hanya membawa beras untuk ditukar dengan pakaian pribadi, tetapi mereka membawa harapan bagi seluruh dusun Kerinci untuk menemukan cara hidup yang lebih baik, bebas dari gangguan tumo yang sederhana namun melelahkan. Perjalanan ke Tanah Tumbuh adalah harga yang harus dibayar demi peradaban yang lebih nyaman. Dengan tekad yang membaja, ketiga perintis dari Kerinci itu melanjutkan langkah mereka. Semakin dalam menembus misteri rimba. Perjalanan panjang selama beberapa hari telah menguras tenaga Mat Yakin, Darul dan Sakhyar.
Di malam yang sunyi, mereka memutuskan untuk mendirikan perhentian di tepi sungai yang cukup besar yang mereka yakini akan menuntun mereka keluar dari hutan lebat. Dengan cekatan, mereka membangun pondok sederhana dari ranting dan dedaunan besar, cukup untuk berlindung. Mat Yakin dan Sakyar mencari bambu untuk membuat obor sederhana sebagai penerang dan mengumpulkan kayu kering untuk api unggun yang hangat. Aroma asap kayu segera menyebar, sedikit mengusir dingin dan kelembaban hutan. Namun saat mereka beristirahat, Mat Yakin menyadari ada yang tidak beres dengan Darul. Darul yang biasanya riang dan penuh canda, kini hanya terdiam. Tubuhnya menggigil hebat di dekat api unggun. "Darul, kau kenapa?" tanya Mat Yakin cemas. Menyentuh kening sahabatnya, tubuh Darul sudah kelelahan dan demam panas menjalar di sekujur tubuhnya. Kelembaban hutan, dinginnya malam dan tekanan fisik dari membawa galih beras yang berat telah merenggut kekuatannya. "Badanku dingin sekali, Yakin," lirih Darul. Suaranya parau. Ia tidak bisa lagi menahan sakit yang menyerang. Tiba-tiba langit pecah. Hujan lebat turun malam itu juga, seolah alam ikut berduka atas penderitaan Darul. Angin kencang berhembus, mengancam memadamkan api unggun dan obor mereka. Mat Yakin dan Sakyar berjuang melawan alam dan penyakit. Mereka berharap demam itu hanya sementara, seperti kelelahan biasa. Namun penyakit itu terlalu kuat. Sepanjang malam telah berusaha Mat Yakin dan Sakyar untuk kesembuhan Darul. Namun desahan napas Darul semakin pelan, teredam oleh suara derasnya hujan yang menghantam hutan. Saat pagi menjelma, membawa sedikit harapan berupa cahaya matahari yang menembus celah pepohonan, hati Mat Yakin dan Sakyar hancur. Darul telah meninggal dunia dengan damai dalam pelukan Mat Yakin. Wajahnya kini tenang, terbebas dari demam yang menyiksanya. Kesedihan mendalam menyelimuti dua sahabat yang tersisa. Perjalanan yang penuh harapan kini diwarnai pengorbanan yang pahit. Darul yang pergi demi mencari kenyamanan baru untuk dusunnya, kini menemukan peristirahatan abadi di tengah rimba. Mat Yakin dan Sakyar tidak punya pilihan selain meninggalkan jasad sahabat mereka di tempat itu. Mereka menggali lubang sederhana di tanah tepi sungai yang becek. Mereka meletakkan Darul di sana dengan pakaian kulit rok kebanggaannya sebagai kain kafan. Mereka mengumpulkan batu kali dari sungai dan menyusunnya menjadi batu nisan sederhana. Di atas batu itu, Mat Yakin mengukir tanda dengan parangnya sebagai penanda bahwa disitulah seorang anak kerinci yang gagah, Darul, beristirahat dalam perjalanan mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah upacara singkat dan sunyi, Mat Yakin dan Sakyar berdiri di depan kuburan Darul. Beban galeh beras di punggung mereka kini terasa 2 kali lipat beratnya, dicampur dengan duka dan tekad yang diperbarui. "Kita tidak boleh kembali, Sakyar," kata Mat Yakin. Suaranya serak menahan tangis. "Pengorbanan Darul tidak boleh sia-sia. Kita harus sampai di tanah tumbuh. Kita harus kembali ke Kerinci membawa kain itu, demi dia dan demi semua orang di dusun." Setelah menguburkan Darul, Mat Yakin dan Sakyar melanjutkan perjalanan dengan jiwa yang kosong, namun tujuan yang membara. Mereka membagi beban galeh beras Darul, yang kini menjadi simbol pengorbanan sahabat mereka. Mereka mendaki sisa gunung, menyeberangi sungai yang berarus deras, dan berjuang melalui rimbunnya hutan yang kini terasa 2 kali lebih sunyi. Langkah kaki mereka hanyalah mekanis, digerakkan oleh satu tekad mencapai tanah tumbuh. Dan setelah berhari-hari menembus belantara yang akrab dengan kematian, keajaiban peradaban pun tersaji. Rimbunan pohon perlahan berganti dengan ladang yang terawat, dan tak lama kemudian mereka melihat atap-atap yang berjejer rapi. Menjelang waktu maghrib, ketika azan samar-samar terdengar membelah senja, mereka tiba di desa yang menjadi pusat perdagangan itu. Inilah tanah tumbuh di Kecamatan Tanah Sepenggal, Muara Bungo. Pemandangan desa ini adalah kontras total dengan Kerinci.
Jika di kampung mereka rumah-rumah berjejer rapat yang disebut rumah lahi dengan dinding pelupuh bambu, di sini mereka disuguhi rumah-rumah khas suku Batin, rumah panggung dari kayu yang lebih besar dengan ukiran sederhana dan konstruksi yang terlihat lebih permanen. Ada bunyi-bunyian yang lebih ramai, bau masakan yang berbeda, dan tawa anak-anak yang terasa asing. Mat Yakin dan Sahyar dengan pakaian baju kulit terok mereka yang kotor dan compang-camping berjalan tertatih-tatih di jalan desa. Mereka mencari pusat aktivitas, mereka mencari kain yang akan mengakhiri penderitaan Tumo. Tujuan mereka adalah pasar tradisional yang menjadi jantung pertukaran di sana. Namun karena mereka tiba terlambat, pasar sudah sepi. Hanya tinggal los-los kayu dan meja-meja lebar yang ditinggalkan para pedagang. Kelelahan yang menumpuk, duka yang membeku, dan perjalanan yang tak terbayangkan panjangnya seketika merenggut kesadaran mereka. Mereka tidak lagi punya tenaga untuk membangun pondok atau mencari penginapan. Mat Yakin melepas galih berasnya dengan hati-hati, aset satu-satunya yang tersisa, dan menyandarkannya pada tiang. Ia lalu amruk di atas salah satu meja kayu tempat orang-orang berjualan ikan dan sayur siang tadi. Sahyar mengikuti, menggunakan galih miliknya sebagai bantal. Permukaan meja yang keras, dingin dan berbau sisa rempah-rempah kini terasa seperti alas tidur paling mewah yang pernah mereka rasakan. Mereka berdua terlelap seketika. Pagi menjelma. Dengan cepat di tanah tumbuh, suara hiruk pikuk mulai memenuhi pasar. Pedagang-pedagang datang membawa barang dagangan mereka, dan tak lama kemudian meja tempat Mat Yakin dan Sahyar tidur sudah dikelilingi keramaian. Mat Yakin dan Sahyar segera bangkit. Wajah mereka kaku karena dingin malam, namun mata mereka kini penuh harapan. Mereka segera mencari saudagar yang sudi menukarkan komoditas utama mereka, yaitu beras dari Kerinci dengan kain. Setelah berkeliling, mereka menemukan seorang saudagar kain yang ramah, yang mengenali kualitas unggul beras dari dataran tinggi Kerinci. Setelah tawar-menawar singkat, Mat Yakin dan Sahyar terkejut melihat betapa berharganya beras mereka. Mereka puas dengan beras yang mereka bawa di dalam galih milik mereka sendiri dan beras milik almarhum Darul. Mereka mendapat kain yang cukup banyak. Kain itu bukan hanya selembar dua lembar, tetapi cukup untuk anak istri mereka di Lembah Kerinci, bahkan mungkin untuk beberapa tetangga terdekat. Kain itu tebal, nyaman, dan yang paling penting tidak mungkin menjadi sarang Tumo. Dengan hati yang ringan namun penuh rasa duka, mereka mengikat bungkusan kain putih itu dengan kuat di atas galih kosong. Mereka telah memenuhi janji mereka. Mereka telah menukar pengorbanan dengan kenyamanan. Tanpa membuang waktu dan sebelum rasa rindu pada kampung halaman dan mak suci membelenggu, mereka kembali memasuki hutan yang lebat untuk memulai perjalanan pulang ke Kerinci. Langkah mereka kini terasa lebih ringan, bukan karena beban yang berkurang, melainkan karena tujuan yang telah tercapai dan harapan telah terpenuhi. Mereka melewati hutan, sungai, dan bukit yang sama, mengenang setiap kesulitan yang mereka hadapi bersama Darul. Setelah beberapa hari yang melelahkan, Mat Yakin dan Sahyar tiba di tepi sungai, di mana mereka meninggalkan sahabat mereka. Sesampai di tempat pemakaman Darul, jantung Mat Yakin berdesir. Kuburan Darul yang ditandai dengan batu kali sederhana masih utuh, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ternyata banyak rombongan yang mengikuti jejak mereka. Mereka bukan rombongan pedagang, melainkan sekelompok orang yang wajahnya terlihat tidak asing. Mereka adalah warga Tanah Kerinci untuk menukarkan kain di tanah tumbuh. Rombongan itu yang terdiri dari beberapa kepala keluarga juga beristirahat dan bermalam di tempat kuburan Darul yang sunyi itu. Lelaki tua itu tersenyum bijak. Kami tahu karena kalian menukarkan beras dengan kain di tanah tumbuh. Lalu kami juga mengikuti kalian dengan membawa beras ini untuk ditukarkan dengan kain demi anak-anak cucu kami.
Malam itu, di samping kuburan Darul yang sunyi, api unggun dari dua rombongan menjadi penghias malam yang sunyi di lembah itu. Setelah berbagi malam dengan rombongan itu, Mat Yakin dan Sakyar menyelesaikan sisa perjalanan mereka. Langkah mereka kini penuh semangat, semakin cepat mendekati lembah kerinci yang sejuk. Akhirnya mereka tiba di rumah Mat Yakin yang berdinding pelupuh. Mak Suci menyambut suaminya dengan air mata haru. Ia melihat suaminya kurus lelah, tetapi di punggungnya tergantung bungkusan kain putih yang dijanjikan. Mat Yakin membuka bungkusan itu. Lembaran-lembaran kain yang lembut dan putih itu jauh berbeda dari kekakuan kulit rok, segera menjadi tontonan Mak Suci dan anak-anak. Malam itu mereka berkumpul dalam kehangatan yang baru. Mat Yakin membantu Mak Suci mengenakan kain baru itu. Rasanya sejuk, ringan, dan yang terpenting menjanjikan tidur tanpa garukan dari Tumo. Peradaban telah berganti di ambang pintu rumah mereka. Namun kebahagiaan itu tidak utuh. Mereka memiliki kewajiban yang berat. Mat Yakin dan Sakyar tidak lupa diri. Mereka segera mengunjungi rumah Darul. Mereka membawa berita yang pahit untuk keluarga sahabat mereka, menceritakan kronologis kepergian Darul secara jujur. Bagaimana demam dan kelelahan merenggutnya di tepi sungai yang jauh. Tangisan pilu keluarga Darul memenuhi dusun. Mereka berduka atas pengorbanan Darul yang pergi sebagai pahlawan dan tidak pernah kembali. Sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas nyawa Darul, Mat Yakin dan Sakyar menyerahkan sebagian besar kain yang mereka bawa yang seharusnya menjadi milik mereka sendiri. Mereka memberi anak istri Darul pakaian beberapa lembar kain terbaik. Ini adalah bentuk ganti rugi yang paling berharga, memastikan bahwa pengorbanan Darul setidaknya membawa kenyamanan bagi keluarganya. Peristiwa ini yang dimulai dari masalah Tumo dan diakhiri dengan pengorbanan segera menyebar ke seluruh Kerinci. Melihat kenyamanan kain yang dibawa Mat Yakin dan Sakyar, serta mendengar betapa berharganya beras mereka di tanah tumbuh, banyaklah manusia Kerinci yang akhirnya mengikuti jejak Mat Yakin. Mereka membawa galeh penuh beras dan tekad di punggung mereka, berbondong-bondong pergi menukarkan pakaian ke tanah tumbuh. Jalur yang dibuka oleh tiga sahabat itu kini menjadi jalur perdagangan yang ramai. Namun jalur itu tetaplah jalur yang kejam. Tidak semua sekuat Mat Yakin dan Sakyar. Di tempat kuburan Darul kini tidak hanya ada nisan sederhana Darul, kini banyak makam orang-orang yang tak kuat menempuh perjalanan lagi, serta mereka yang sakit di perjalanan. Tempat itu menjadi peringatan sunyi, jauh di tengah hutan, akan harga yang harus dibayar demi sebuah perubahan. Begitulah hikayat orang tua-tua zaman dahulu dalam mengubah peradaban. Perubahan dari kain kulit rok yang kasar dan dihuni kutu menjadi kain yang kita kenal kini, yang lembut dan nyaman. Bukanlah hasil penemuan mendadak, itu adalah buah dari keberanian, perdagangan, dan pengorbanan. Seorang sahabat bernama Darul, Mat Yakin dan Sakyar telah membawa Kerinci selangkah maju menuju dunia baru, meninggalkan kesederhanaan baju kulit rok di masa lalu.